Nah, itu dia sesuai dengan kita meluncur ke draft Bane and Pick. Game pertama, permainan antara Legion melawan Incilia. Wah ini lihat ya, di stage wildcard-nya aja udah seperti itu. Aku nggak kebayang nanti akhirnya bakal kayak gimana ya untuk di Swiss dan bahkan knockout-nya. Dan kalau nggak salah di F1 itu kan kotak-kotak terus ngelilingi gitu kan? Karena kan stadium kan. Iya, stadium gitu kan. Wah, hal yang sama berarti bakal terjadi dan aku penasaran sih. Kayak ya simpul gitu belakang itu. Mana posisinya? Iya penasaran ya, oke. Iya. Tapi kita tahan dulu Tahan rasa dulu. penasaran kita karena Sepanjang. untuk sekarang kita berfokus melihat adanya Yves dan juga Fanny yang sudah ditutup oleh teman-teman dari Insigo. Ya, 2 pick sudah ditutup kuat ya untuk di meta kali ini. Bahkan Hilda pun juga tetap hilangkan. Udahlah, gak usah aneh-aneh dengan di Hilda. Tapi Chip, justru kita ngeliat tadi di second pick tadi untuk di match pertamanya banyak banget di band. Terus sekarang malah sampai di last pick-nya di belum ke band. Tapi ada cowok ya, cuma ini Coba sebenarnya dari tadi sih di match yang pertama juga selalu menjadi concern seperti Dance sama Nightmare di sport tadi terus 2 kali menjadi perebutan untuk kedua belah tim dan sekarang udah jadi prio band untuk teman-teman dari Legion karena wah nih Joe yang bakal jadi titik tumpu makanya Fanny di band dan Phobias yang sudah ditutup berarti melepaskan Jeep melepaskan juga Aduh, iya ada untuk sekarang. Suyo juga open. Khalid open, Matilda open. Ini sih udah jadi perebutan parah ya. wah di flash sale semuanya nih Dari kedua belah tim gitu loh. Karena untuk bandingannya ini bandingan yang tipikal invasive gitu loh. Fuse, Cho, dan juga Hilda yang dilanggar. Namun Suyo yang di pertama kali tapi berarti chipnya open. kadang kalau sekalinya dilepas belum tentu diambil. Iya sih, karena keseringan di band juga ya. Mungkin jadinya nggak terbiasa ya. Iya, tapi bisa menurutku untuk mainin makronya untuk chip. Sementara selebihnya dari itu, ya Matilda juga open dengan Khalid. Jadi masih bisa ada combo lah ke arah sana. Atau mau Matilda Alpha dulu juga masih bisa. Tergantung sih untuk first pick-nya ke arah mana, baru kita benar-benar bisa tahu banget nih. Ini tim pengen mainnya kayak gimana. Karena dengan Suyo di first pick dari Insilio, variabelnya lumayan luas. Dengan tipikal support roamer bisa, tipikal roamer badan juga bisa. Tapi ternyata Legion Esports ngambil Gatot Kacanya terlebih dahulu. Dan juga Khalid bahkan ya kayak lebih prio ke arah hero-hero setupnya terlebih dahulu karena kalau bicara tentang Joe yang menjadi Joe God nih untuk Legion Esports eksplorasi hero-nya juga lumayan banyak pastinya karena dua-duanya sebenarnya sama-sama pengguna assassin walaupun secara base-nya adalah Suyo ini half assassin half fighter ya jadi kayak masih ada sedikit durability gitu ya dan Matildanya beserta dengan high loss yang diamankan sekarang. Wah, ini Vexana nggak sih keluar dulu nih? Tahan bagian depan lagi nggak sih? Karena kalau dilihat dari segi historinya, ya powernya itu juga ada gitu loh dengan adanya mid lane Vexana yang dibawakan oleh Legion Esports. Kenapa Granger gak jadi pilihan ya Zoji? Kayak padahal masih bisa boleh dipakai dan aku ngerasa Granger masih oke loh. Apa karena minim escape ya? Bukan, kalau menurutku dari segi minim escape dia juga enggak kok selama dari Rondo ya, ada punya iya dari Rhapsody-nya kena semua kan itu rondonya bisa. Tapi karena dia tuh benar-benar kayak udah dihindari sih. Kan dia lurus doang kalau Betul, tapi biasanya untuk team fight besar-besaran ya menurutku yang bakalan bikin dia kuat banget. Tipikal kayak ngelawan Alpha nih. Alpha, Khalid sama Gatot Kaca. Menurutku dia bakal bersinarnya di bagian seperti itu. Kecuali kalau misalkan lawannya kayak Link, Ya, Macron, Nagis gitu, itu udah enggak deh. Makanya mungkin itu alasan kenapa Granger juga enggak di awal-awal banget. Even walaupun Link dari segi damage juga udah dikurangin gitu loh, walaupun Tempest of Blade-nya dilebarin ya untuk areanya, dia tetap menurutku sih sangat-sangat capable lah untuk ngincer bagian belakang. dan skillnya mudah dihindari sih sebenarnya. Ya. Itu dia yang kayak jadi susah. Apalagi harus benar-benar bisa mainin dari Oh. segi energi untuk dan sonatanya juga Itu kan. dia ngomongin di Sonata, aku baru ingat damage-nya sekarang nggak terlalu kerasa kayak. Ya dan nggak bisa yang langsung straight 3 kali dar Iya, benar. Itu juga mungkin jadi salah satu alasannya. Jadi sangat-sangat dependen lah menurutku ke arah dari Rhapsody-nya. Nah, positioning benar-benar harus di dapat posisi dan dapat space. Kayak Karena kalau ditambah susah ya. sebenarnya hitungannya menurutku ya, hitungannya kayak Nathan tapi versi yang lebih cepat jadi. Aku lebih ngeliatnya kayak isi dan skillnya tuh pasti gitu loh lurus ke depan bisa dihindari juga di belakang. kalau aku Ya, ngomongin- kayak butuh ada di depan gitu. Kalau aku ngomongin dari scaling-nya, Oh, scaling. dari scaling. Baru ngomongin Nathan, tiba-tiba Nathan di band oleh teman-teman dari Legion Esports. Ya karena tipikal untuk Ranger minimal 2 item
dulu lah, Counter Strike dulu deh. Benar. Sama Brute Force mungkin kalau buat pengen mainin defense juga ya. Cuman balik lagi, ingat kalau untuk cooldown sekarang nggak begitu pengaruh untuk Ranger karena dia bakalan convert jadi selalu attack. Tapi One ternyata yang di band terakhirnya emang karena banyaknya ini ya tipikal untuk frontline yang ready dikenain kelas of tank, kelas di band, dan berarti untuk gold ini tidak perlu sisa tinggal gameplay. Sama-sama ya? Iya. Gameplay-nya belum kelihatan. Oke. Tapi kalau ngeliat dari tim profilnya Insilio ini bermain secara makro dan harusnya ini bakal jadi game yang cukup panjang ya. Karena kayak kalau nggak dari match 1 tadi kebuatan terus sekarang bakal lebih main hati-hati dan Beatrix yang diambil terlebih dahulu. Aku banget Beatrix seperti ya dari tadi. Iya, Selalu karena- keluar ya tadi. Karena menurut aku Beatrix ini hero yang cukup komplit sih, kayak dia punya dash ability, dia punya mau main burst bisa, jadi high ground juga kuat, kayak terus juga range-nya jauh, jadi kayak early gak yang late game banget juga. Betul. Cuman di sini menurutku yang menjadi problem terbesarnya adalah ini ada dua tipikal hero yang bisa nge-reach ke arah belakang. Matilda dari roamernya Insilio mungkin bakalan fokus untuk ya ngejemput tipikal kayak Suyo dan juga Hylos yang misalkan agak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan sampai di jalan pulangnya aja udah tutup, menurutku Matilda lumayan akan kebingungan sih di pulangnya bakal lewat mana. Yap, dan kayak hati-hati Dia kenceng banget. dengan inisiasi Gatot Kaca Khalid loh yang bisa lompat ke Iya. belakang. Jadi aku secara draftnya lebih ngeliat Legion dengan kombinasi sisi power yang begitu mengerikan. Masalahnya depan belakang nggak sih? Oh, belakangnya Iya. ditutup, depannya ditutup sama Vexana gitu loh. Even di sini pun Alpha ya, ibaratnya tinggal ngikut aja flow dari XP dan juga rovernya bakal kemana dia bakal loncat gitu loh. Yap, oke. Dan kita akan langsung menuju ke Line of Down untuk menyaksikan game pertama di match yang kedua hari ini, di mana laga perdana untuk Grup B. Siapakah yang akan setidaknya memuncaki klasemen sementara nih? Betul, so ini dia untuk game pertama. Match kedua kita, Insilio melawan Legion Esports. Alright, dan match up yang lumayan sering akhir-akhir ini kita lihat ya. Suyo Alpha juga, tapi gangguan dari Ginard sudah kerasa membuat dari Justinian bahkan sedikit mendelay waktu eksekusi terhadap Orange Buff-nya. Dan kita tahu bagaimana Unbreakable ini akan sedikit mengganggu juga dan bahkan Retribution terpaksa dikeluarkan. Itu setengah darahnya udah ngilang gitu, cuman kena tahun tadi kalau nggak salah. Dengan dari Kongres 11 juga, dari Gnard yang sangat mengganggu tentunya. Tapi jangan lupa juga untuk kalian cek langsung aja ke M6 Pass. Itu langsung aja kalian beli dengan harga yang sangat affordable, menurutku worth it banget. Karena ingat gak cuma ada skin buff, tapi ada Baxia juga di situ. Dan Baxia ya. Tapi berarti dari sekian banyaknya skin M series, cuma Yuzong doang yang berbeda ya. Sisanya marksman semua. Oh iya ya? Ya kan, Roger, Iya benar. Triplin, tapi tabrakan kembali terjadi kali ini di arah bottom lane. Maniak yang bakal coba untuk ditarget. Rapid mulai splatter, pop upper spot diamankan di tangan dari Joe, membuat early agresif yang dipegang oleh Legion Esports ini berjalan dengan cukup baik. Ya, dengan Legion Esports yang udah dapetin satu kali first blood-nya ya, ditambah lagi dengan adanya Alpha dan Gnard, ternyata gameplaynya ini bukan megangin untuk pick off, tapi lebih ke screening dulu untuk nge-delay pergerakan dari Insilio yang menurutku benar-benar bagus banget dan menggaskan Alpha-nya untuk juggling lebih luas lagi. Tapi ini dia, untuk emblemnya Master Assassin dipegang lagi oleh Bruno dengan fatal juga, makin kenceng lagi tentunya untuk critical power-nya dan membuat early power makin kuat lagi untuk Yap, dan kayaknya bakal dibalaskan keadaan ya, karena Meo kali ini bakal menjadi targeting berikutnya, tapi thanks to Flicker dan juga Kickstand Guard yang ngebuat dari Meo susah banget untuk bisa di take down, sehingga upaya pembalasan dendam dari Insilio masih belum berjalan secara maksimal. Terpancing lagi dengan area Guiding Wind, kali ini setup sudah mulai terlihat juga di area turtle-nya. 3 versus 3, Guard Pathway telah dibentangkan, tapi terkena dengan ada efek Fear dari Fine yang membuat kali dari mana harus mundur dan bakar Raging Sandstorm. Dibalaskan keadaannya, dan Joe masih memiliki Retribution untuk bisa secure ke arah turtle-nya. Bridge Glacier yang agak selalu early dibuka, ngebuat akhirnya nggak ada chance untuk Justinian masuk ke depan sana dan trigger retry-nya. Karena ingat, ini juga udah ada level difference 3 bahkan. Tadi 3, sekarang 2. Antara Joe dan juga Justinian. Berkat tadi sedikit gangguan tadi dari Gatot Kaca, ditambah lagi dengan adanya invasi jungle yang dilakukan oleh Joe tadi di arah top lane. Buat resources untuk Justinian nggak terlalu banyak. Wah, dan bahkan kayak secara tadi ya pressure-nya Dawn ini menang kan di atas Daylight. Sedikit ada freeze, tapi ingat ada serangan jarak jauh juga yang bisa diberikan oleh Dawn untuk tidak kehilangan adanya satu patah putra. Ya, dan Legion Esports dari laning pun sekarang 3 lane yang berbeda berarti aman banget ya. Even di arah XP pun tadi tuh Khalid udah benar-benar banyak banget haras gitu loh, cara dari maniaknya.
tekan dikit-dikit aja seenggaknya dia lama untuk clear wave-nya. Jadi kali itu juga cepat pindah ke mid dan bahkan ke top lane sekarang. Yes, dan agresivitas kembali terlihat ya bagaimana Meo akan memberikan sedikit healing damage-nya juga dengan Desert Tornado. Dan Killing Eagle tidak memberikan inisiasi yang berlebih lagi, hanya efek pukulan mundur saja yang membuat dari Legion Esports ya mereka nggak terlalu dibikin leluasa untuk bisa melakukan agresivitas. Sementara di top lane, Jennard akan membantu nih landing dari Daylight-nya dengan wait. Nah, masih sambil menunggu juga nantinya ke arah turtle yang berikutnya. Ya, Genar udah tadi awalnya megangin ke arah jungle, sekarang udah mulai babysit juga ke arah gold lane-nya, plus ada turtle juga di atas. Makanya mungkin setup dari teman-teman Legion Esports juga akan menunjukkan objektifnya dulu. Bahkan aku notice satu hal yang cukup unik ya dari teman-teman Legion Esports yang baru aku lihat untuk di kali ini ya, untuk di M6. Ini alfanya justru yang nge-clear bawahnya, jadi double jungle dengan adanya minion, walaupun dipotong ya, tapi tetap aja ditambah lagi dengan adanya jungle, sementara Khalidnya itu fokusnya ya nempelnya tuh sama trio mid lane itu. Priority farming dikasih dulu ya Betul. ke kedua belah junglernya, berarti sementara dengan turtle yang sudah muncul kali ini sneaky peeky di area rumputan, Jennard sudah mulai memotong jalannya Maniac untuk maju ke Meo. area turtle, tapi hehehe terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, bermain cukup dengan adanya positioning, dan Meo bakal coba untuk menjadi garda terdepan, tapi tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan pula kali ini bakal ada terjadi tabrakan yang dilakukan oleh Legion Esports, dan Reaper sepertinya tertinggal, masih berdasarkan dalam tubuhnya, tapi efek dari Five dari Maniac pun sulit bergerak sama sekali, tapi jemputan dengan adanya Guiding Wind dan juga Grand Pathway yang dibuka, dan yang pun masih belum bisa di take down, tapi hanya berpuas dengan turtle saja yang didapatkan oleh Legion Esports. Karena balik lagi ya, Legion Esports juga berhati-hati, belum ada Frigid Glacier tadi yang keluar, karena agak berbahaya kalau bermain di daerah jungle dengan posisinya Aurora masih free banget. Kita juga ngeliat dia udah standby di arah mid lane, mungkin mempersiapkan untuk Frigid Glacier-nya, tapi nggak masalah karena invasi tersebut menghasilkan top lane yang udah bisa dikeras oleh Legion Esports. 4 pemain loh ya. Yes. Dua-duanya ada di sini dengan upaya mendefense outer turret, dan lagi-lagi dengan gameplay yang cukup mirror aja. 4 versus 4 di top lane. Junglernya dibiarkan dikasih speed satu sama lain. Ya, pindah ke bawah terus ya untuk alfanya juga dari tadi untuk jauhnya. Tapi menurutku ya, sekalinya ada pivot besar ini kayaknya bakal kerasa sih seberapa besar jungle potensial yang dimiliki oleh Joe. Karena even sampai sekarang pun masih ada level difference juga, masih belum mengejar nih sama Justinian dengan satu level difference-nya. Sisanya mungkin ini bakalan tiba-tiba ada damage yang besar dari yang lain. Sama Toki Gold-nya oke lah dari Domes. Itu juga masih lumayan sakit tuh, tapi balik lagi ke tadi problem utamanya kan kaca. Iya, bisa inisiasi. Iya. Bahkan kadang juga tidak terduga-duga damage gede gitu loh ya. Walaupun ada adjustment lagi nih untuk Gatot Kaca dengan Thunder Belt-nya ya. Damage passive-nya yang dikurangin ngebuat damage-nya nggak terlalu besar banget, tapi untuk alpha-nya sendiri buat item pertama, dan mungkin next-nya ini bakal menuju ke arah dari, kalau nggak Winter Cloud tadi kalau nggak salah itu ada Witch yang bisa diambil sama Joe. Dan menurutku antara dua itu ini bakalan jadi power yang oke banget, apalagi Matilda. Jadi buat sih bisa aja. Biasanya langsung tercrown sih ya. Iya. Kayak alpha-alpha zaman now nih yang bisa langsung tabrak. Seenggaknya bertahan karena one way ticket juga nih masalahnya. Untuk alpha dan turtle sudah muncul menjadi turtle yang ketiga. Kalau kita melihat dari dua turtle awal sudah didapatkan juga oleh Legion Esports, sementara di top lane ada pertukaran yang dilakukan oleh Zilio. Mereka merelakan perfect turtle didapatkan oleh Joe, dan mereka dapetin outer turret dan nyawa dari Daylight. Ini kok sejalan banget sih. Mereka mau nggak mau harus coba untuk cari progres dengan oke. Mereka pasti bakal ngambil turtle dan berarti siapapun yang di atas itu bakal sendirian. Yap. Tapi balik lagi itu pun juga di mirror oleh teman-teman dari Legion Esports. Jadi sebenarnya dari kedua belah tim ini sebenarnya jadi progres dulu nih untuk bisa keluar. Even tadi kita lihat Daylight dan juga Drone untuk gold difference-nya itu nggak ada bedanya bahkan. Ya. Jadi sebenarnya ya mungkin Drone sedikit mengungguli dengan satu poin. Ya, dan kayak ini main makro banget sih, mainnya objektif banget, dan kita sudah duga bahwa ini bakal menjadi game yang terlihat cukup pasif ya. Main makro banget dari draftnya bahkan ya kita ngeliat lebih karena nanti untuk lotnya nggak sih baru mulai bakal banyak perpecahan yang terjadi menurutku, karena ngelihat dari draft Vincentio dengan mereka membawa Grass Pathway dan juga Frigid Glacier, orang mereka mungkin bakal muncul di sana, tapi harus hati-hati juga dengan adanya Alpha dan juga Hey. Oke, satu buah inisiasi kombinasi ranking Sandstorm dan juga satu avatar Guardian ternyata gagal untuk mendapatkan siapapun. Meo tidak terselamatkan diri di paling depan karena
tanpa hanya targeting yang kena dan bahkan hubungan juga dari sisi Yo. Mereka untuk langsung bisa membalaskan keadaan, namun di arah mid lane ternyata tidak ada yang bisa mendefense adanya outer middle turret yang berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Legend Esports. Pertempuran agak adil sih menurutku karena yang tumbang ini kan Neo XP laner kan. Oke, ada harganya untuk teman dari Insilio, tapi tidak semahal target yang mid lane tadi yang diambil. Tipis-tipis ini jadi kayak beneran oke lah apa-apa kalau pengen diambil satu orang buat tapi itu bersama Tarat dan ini menurutku yang bakal lebih efektif untuk nanti masuk ke lane game. Apalagi dengan dari Tarat yang udah menghilang ya, ini bakal menutup juga sih beberapa makro dan juga visibilitas ya yang ada di map untuk lane game nanti. Yap. Dan Joe kali ini bakal coba untuk ditabrak, tapi Circling Eagle diurungkan niatnya. Dia nggak mau yang melakukan fight paksa, karena bentar lagi juga Lord akan segera muncul, sehingga kayaknya bakal ada potensi yang cukup besar nantinya di area Lord. Dengan adanya Dominus sebagai item priority dari Maniac, niatnya adalah untuk bisa mengurangi heal power yang datang dari Khalid, Kaca dan juga Alpha, karena emang tipikal 3 fighter itu mengencangkan banget nih karena regeneration power. Jadi main kayak ini pun sebenarnya secara teori masih bisa dari Legend Esports. Wah, tapi bakal coba untuk di-commit all in kan terhadap Lord-nya, karena dengan adanya polyball yang dilakukan oleh Daylight, tapi Raging Sensor ternyata Domination menggunakan buat dia dan Neo pun harus dihilangkan kali ini. Joe masih punya retribution untuk secure karena Lord yang menjadi dari Legend Esports, tapi di fight paksa dalam oleh Silio ditabrak kali, tapi Justinian tidak terselamatkan, terangkat dengan adanya satu buah efek dan juga Anafkar yang membuat akhirnya Justinian gak ada jalan untuk pulang. Wah, itu efek dari Going Swing nyala sih. Tadi kita ngeliat bagaimana 2 kali force swing yang dikeluarkan ya oleh Alpha akhirnya membuat Justinian kenapa 2 kali dan damage yang besar banget, tambah lagi dengan Eternal Guard. Dan ini udah menjadi sebuah tanda-tanda juga bahwa Legend Esports ini udah mulai megangin makronya makin jauh lagi, apalagi dengan adanya power dari Bruno yang udah nyimpen ke arah Aspawn dan juga Berserker Fury. Damage konsisten yang udah mulai ada, tinggal gimana Alpha di bagian depan ya itu menjaga pola dengan baik bersama dengan Kaca dan juga Khalid, yang dimana itemnya sama-sama menggunakan Tantang Jauh. Para Vega dan juga Lego sudah selesai, sekarang akan tabrakan kembali terjadi, Circle lagi dibawaskan ke daerah rating Sensor, tapi Joe harus hilang. Ini ngebuat dari Legend Esports mereka akan sedikit turun dari dobraknya, walaupun ada pemain lainnya juga bisa mengawal Lord yang pertama muncul di arah bottom lane, Inner Turret yang akan menjadi target juga, tapi dengan adanya high ground defense yang kita katakan untuk clear cepat di tangan dari Don, satu buah penetrate cukup untuk membuat Inner Turret pun masih terjaga. Dia mau mending juga sih emang untuk kill point-nya, tapi entah kenapa aku ngeliat Legend Esports itu lebih terdidik untuk mencari trade-in-nya gitu loh. Trade-in karena lebih pintar lagi. Walaupun tadi kita ngeliat bagaimana Lord itu hasilnya ada 2 player tumbang, tapi lihat worth it kan. Trade hilang, inner tertabut hilang, top laner target bisa dapat hilang dari Silio. Mungkin yang mau berbeda dalam team fight potensinya sekarang. Beda stretch damage-nya udah mulai terasa, Maniac bakal menjadi garda terdepan juga untuk Insilio. Damage yang bisa disumbangkan oleh Daylight harus lebih diperhatikan lagi nih. Maniac nggak bisa yang se-double juga karena verticalnya terasa. Apalagi attack yang dia jaga juga. Itu kan kayaknya bakal dikasih, oh enggak, masih belum waktu. Ya, aku ngeliat justru gak cuma dari delay-nya sih, tapi dari power tahan frontline, dia tadi cuma lebih ke belum dapat positioning aja gitu. Karena emang benar dan juga Miao sama-sama ngincer belakang juga. Begitu pun juga dengan Joe. Jadi kasarnya dia pasti mandiri. Kalaupun emang pengen defense ya udah berarti harus menggunakan deadly rush-nya juga, lalu untuk bisa pegang di bagian depan dan untuk bagian depannya Lovely kita nggak terlalu banyak ya kelihatannya single untuk di game ini ada beberapa kali, tapi untuk targetingnya nih belum terlalu banyak Daylight. Ya kayak cuman maju mundur lagi, ngasih teori-teori ancaman aja. Oke, dan ya kembali dengan game yang cukup pasif kali ini dari kedua belah tim. Poin kill yang nggak terlalu banyak juga, mereka sama-sama punya disisiplitas yang tinggi, mereka sama-sama nggak mau paksa satu sama lain, tapi masalahnya Legend Esports juga perlahan ini goalnya udah mulai dikejar ya, jadi udah angka segitu 2000, sekarang udah mulai di angka ratusan aja. Nah dengan ada munculnya Lord pun yang menjadi satu faktor, ada yang pancing. Ya itu Reaper-nya dong sih yang untuk menjadi kunci utama untuk kita bisa megangin area besarnya. Karena sebelum ada loncatan itu sebenarnya masih ada yang bisa di-keep untuk bagian produk dari Legion gitu ya. Sengaja tuh begini. Dan Mio-nya dulu lah buat kita cukup berhasil sih untuk get itu safe bisa bikin. Karena otomatis tinggal yang dibikin adalah gimana caranya untuk menekan Gatot Kaca yang bisa dengan mudah nge-reach ke bagian belakang. Alright.
Dan masih ada sedikit poke damage ya yang disumbangkan oleh Daylight, tapi menjaga stack demi stacknya juga. Gak perlu recall karena Hustle-nya juga tadi udah menjadi item priority, sehingga HP-nya pun terjaga. Dan purple buff yang sudah diambil oleh Joe, ya udah bakal langsung masuk lagi ke area dari Lord-nya, tapi bakal di-comment di all-in karena ternyata terlihat ada di hadapan teman, tapi hehehe yang menjadi penyelamat untuk secure karena Lord yang punya sekian yang menjadi Joe yang direkrut dan mulai masuk lagi dengan Zero Alpha. Ada Breath of Light yang menyelamatkan dari Reaper, tapi dengan waktu yang tidak cukup lama double-nya pun ditanggung di tangan dari Daylight. 3 pemain tersisa dari Insilio terpaksa untuk mundur. Tim fight yang agak sedikit diregangkan oleh teman-teman dari Legion Esports dan contohnya Alpha dalam Lord dan sebelah kiri ada hehehe. Kita membuat ada clear target untuk dapetin Lord-nya dan ternyata satu kali tadi Deadly Curse itu bisa banget dapetin sekarang Lord-nya. Agak susah untuk Reaper dan juga Justinian bisa bergerak mengingat bahwa ya seperti yang tadi aku bilang sekalinya Meow dan juga Gatot Kacauan sekarang mereka itu pasti bakal bikin agak sedikit buyar untuk positioning dari teman-teman Insilio seperti sekarang. Ini kan kelihatan di bawah tadi sih. Ya itu makanya diincar duluan kan dengan adanya Raging Sentinel masuk belakang tiba-tiba ada Magic Glacier juga tapi gak terlalu on point karena 2 orang dong tadi kalau nggak salah dan pengejaran pun akhirnya dilakukan gitu loh gimana bukanlah hal yang sulit untuk teman-teman dari Legion Esports dan mereka punya Meow. Yap. Dan ini Lord yang sudah in-hand juga ya. Dengan stage udah mulai dibuka kali ini ya. Dan termasuk untuk langsung memberikan sedikit perimeter ke arah bawah dari Insilio. Terlihat bagaimana kali ini damage besar bisa ditutup oleh muncul, bisa dibalaskan ke ada satu persatu pemain dari Legion Esports berhasil untuk di-punish. Hanya berbuat dengan base turret saja satu di arah top lane yang berhasil untuk dihancurkan, tapi bayarannya ada 2 pemain yang tidak cukup adil. Ya, ini agak berani juga ya tadi dari Alpha-nya Joe masuk ke dalam dengan masih ada taraf dan masih belum ada info bahwa skill source ternyata masih lengkap di tangan dari Insilio. Otomatis dia pick off dan diikuti tadi kalau nggak salah dari Legion Esports juga kan orang tadi kalau nggak salah tetap Meow ya. 2 orang tumbang kayak gitu otomatis Legion Esports kehilangan powernya lumayan luas. Padahal ini adalah Lord yang sudah in-hand sebenarnya, jadi mereka cuma bisa dapat satu base aja di dalam. Yap. Dari Lord masih bisa memang ditahan. Lord satu way telah dibentangkan, namun clear yang dilakukan sama Legion Esports tidak membuat akhirnya Insilio berhasil masuk dan menghancurkan satu buah inner turret di outer turret di depan. Iya, dan untuk outer turret pun di arah tengah menurut gue ini menjadi punggung utama juga untuk Legion Esports ya. Karena ngelihat untuk sekarang tempat yang paling sering mereka datangi untuk pulang di mana enak itu emang di mid doang. Dan ngelihat dari itemnya pun ada alasan kenapa damage deal tertinggi dipegang oleh God. Itemnya udah hampir full dan bahkan Malefic Gun dari kedua belah Gobliner sudah diamankan. Bedanya dengan adanya Blade of Despair dan juga Demon Hunter Sword ini mungkin makin kesini Bernard dan juga Meow makin gak bisa terlalu tahan gitu loh. Mengingat bahwa Blade Armor pun tadi di Meow belum ada, Bernard kalau nggak salah belum megang. Wah, harus dari Hunter Track ya, jadi item terakhir pilihan untuk Dotnya. Tambahin lagi dari segi penetration-nya, tapi penguasaan dari teritori untuk Lord yang akan muncul di dalam 13 detik ke depan ini udah dipegang sama Legion Esports. Ya, ini gak akan dikasih di Insilio untuk keluar dan gak ada yang bisa jalan lane jauh nih. Kebetulan lane atasnya yang dimana base turretnya hancur itu adalah lane yang berseberangan dengan Lord. Ya, ditambah lagi yang tadi udah lumayan nongol ya dari Matilda dan juga Beatrix-nya, jadi ada sedikit waktu yang bisa dimaksimalkan untuk Legion makin set up lagi di arah depan. Dan kita juga ngeliat bagaimana Insilio bermain dengan sangat-sangat safety ya. Mereka nggak mau asal buka rumputan karena emang mereka nggak hero yang bisa nahan badan banget di depan. Even Maniac pun kita udah sering lihat dari tadi kena critical power dari Daylight aja tuh perih banget. Yes, oke. Dan Endless Battle sudah selesai untuk Justinian, tapi Lord yang masih coba untuk ditahan dan di reset terlebih dahulu. Ini dia Lord Dance yang udah jarang banget kita ngelihat akhir-akhir ini ya. Dengan adanya gameplay yang cukup makro, tapi hehehe, Flicker terpaksa harus dikeluarkan kali ini karena ada Raging Sensor dan Flicker dari Kijong sekaligus sama perempuan dia. Tapi Meow pun berhasil dihilangkan walaupun dibalaskan dari Glitch ditangkap oleh Daylight. Teamfight tidak terelakkan dengan Legion Esports. Mereka akan mundur terlebih dahulu karena mereka tahu mereka butuh Lord dan mereka unggul di arah atasnya sehingga Insilio ke distract. Ya, ditambah lagi dengan Meow yang hilang, sekiranya masih ada Bernard yang bisa jadi frontliner utama dari teman-teman Legion Esports bandingkan dengan ada Insilio, tapi Bernard udah menghilang. Wow, satu buah roti dari Zong membuat hehehe jadi gugu sekarang dia harus nangis. Modal paksa dari Insilio ternyata masih berhasil dengan sangat-sangat baik ya dengan adanya Hyper Dance Dome yang dibawakan untuk bikin kali ini. Karena emang dari tadi tuh yang
Reaper dan juga John terus. Justinian tuh jadi power untuk oke kita bagian clear aja. Eksekusinya aja tuh di tangan dari Justinian. Sementara Maningan itu adalah simpenan untuk oke semisal kita butuh ya, kita butuh sesuai. Kalau butuh pulang jadi pulang pakai ini karena Lovely pun dari tadi aku ngeliatnya juga agak susah bergerak di gameplay kali ini. Waduh, dan bisa sok kepake tuh buat kabur. Ini bakal jadi hal yang cukup berbahaya, bahkan Spear Alpha juga udah tertrigger kali ini. Lord Pathway telah dibentangkan, ditutup jalannya, sehingga tidak ada upaya dari Legend Esports untuk masuk ke area Lord. Dan Lordnya pun bisa didapatkan dari situ. Ya ini susah sih untuk lawan Fix ya dari Indon. Even tadi kita melihat bagaimana atau Vanguard juga lumayan cepat lah untuk bisa bekerja langsung. Kita juga akan melihat untuk replaynya di momen dimana Lord Resist dilakukan. Ini ada damage yang sangat sakit dengan render yang digunakan oleh Don. Dan dia bisa ngebuat dan ngecicil benar dengan sangat-sangat bagus dan bahkan tiba-tiba out of nowhere dengan ini based on sendiri kalau nggak ada sedikit info atau bahwa ini rumput itu dia udah low banget. Ya minimal ada orang nggak sih? Iya. Walaupun itu nggak akan makin stabil, seenggaknya ngedebet juga. Dan ini turun dari bottom lane yang sudah mulai dihantui ya dengan munculnya Lord juga. Defense seperti apa yang akan kita lihat dari Legend Esports karena bomb damage terus-terusan dilakukan dan bahkan kali ini masih ada satu operasi Oasis yang menyelamatkan sosok dari Lovely-nya juga. Tapi Lord-nya masih bisa ditahan tanpa bisa menyentuh terlalu banyak ke arah base unit dari bottom lane. Ya, dan ini keuntungan untuk Legend Esports ya mengingat bahwa mereka berarti belum ada base start yang hilang. Sementara tadi Exilio juga harus udah mulai nih hati-hati dengan laning jauhnya, farm lane-nya. Karena ngeliat dengan D1 minion yang masuk tadi satu wave aja itu udah bahaya banget. Namun Joe menukarkan item dari Winter Crown menjadi immortality. Kita udah pencet ya, Udah kepake ya. pas lagi di defense wall. Ya udah terpakai dari Winter Crown dan juga bisa ada cooldown Immortal dibutuhkan karena udah menginjak hampir menit dulu. Waktu spawn juga udah makin lama dan Night Station seperti ini udah mulai sama-sama full. Ini even nggak ada sepatu ya sekarang dari masing-masing gold laner udah full item semua dan menurutku item down dan skill set ini bakal lebih berbahaya Bruno untuk di game kali ini karena ngelihat dari sisanya pun ya tetap belum ada Blade Tower mungkin juga nggak bakal menggunakan armor sama sekali ya dia bakalan coba untuk tahan dan menerima semua damage dari masing-masing gold laner karena ngelihat dari Gnat dan juga Meow fokusnya ke arah defensif aja diikuti juga dengan adanya Radiant untuk mengurangi power damage magic yang datang dari sisi karena lumayan gampang dengan recall function. Yes, oke. Dan kembali ya kita akan melihat bagaimana setup demi setup yang akan dilakukan oleh kedua belah tim karena lihat lagi juga bagaimana mereka memiliki gameplay yang cukup mirip, yang cukup similar dengan macro play lainnya juga di Dinard sekarang juga punya komunitas yang lama bertahan dan aku belum lihat sih sistemnya combo apakah Guardian dan Raging Sespa itu berjalan dengan benar. Karena dari konsepnya itu lebih ke arah play setupnya dulu, baru masukin yang keduanya. Nah bisa avatar Guardian dulu, baru ada yang setor atau kebalikannya. Cuman dari awal setupnya itu jarang yang benar-benar bisa dapetin 3-4 orang. Jadi lanjutannya ataupun follow up-nya juga nggak bisa. Iya, jadi nggak ada targeting yang kena sebenarnya ya pas juga dan kali ini 5 pemain dari kedua belah tim sudah mulai meramaikan area. Empat Lord itu berhuni juga. Inisiasi seperti apa karena Lord bakal coba untuk take over perlahan di reset terlebih dahulu. Ini dia Lord yang ada di menit ke-21 karena mengingat ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. Yes, Lord sudah ke-evolve, bakalan makin kuat lagi tentunya untuk bisa push ke arah base siapapun itu. Tapi ingat tadi udah mulai muncul sedikit dari mid-reset zone. Apakah akan tetap finish? Meow masih mencari positioning. Iya, dan sedikit terkena efek terrifying. Meow akan mencoba untuk tabrak dari lini depan. Tapi membuat dari Silio kali ini akan terpaksa harus mundur lebih dahulu karena mereka ke distract. Lagi-lagi lane jauh yang bisa mereka kontrol. Ini mau gak mau ada yang dikutus. Kalau Reaper-nya udah mulai kelihatan di red top lane, ini harusnya akan menjadi momentum untuk Legion Esports. Bisa komit dan ini dia momentumnya karena dari Aurora-nya udah mulai kelihatan, komit menuju ke arah Lord pun sudah mulai dilakukan. Dari arah belakang tapi J-Line yang berhasil untuk bisa mendapatkan last hit terhadap dari Lord Evil dan jatuh ke tangan dari Legion Esports. Ditambah lagi dengan adanya tipikal kiting yang kuat banget dari Legion ya. Ingat yang dibawakan di sini fighternya adalah fighter Legion semua. Dari Gatot Kaca, Alpha dan juga Khalid membuat mereka benar-benar bisa banget stay untuk nonton team fight ataupun kiting
back to back seperti tadi. Sementara Insilio ngelihat dari Matildanya itu bisa dilakukan hal sama juga dengan Enigma Stop Bisnis dan juga Incat Talisman. Tapi efeknya menurutku bakal besar sangat dari Legend Esports dengan 3 fighter seperti itu. Oke, ini Lord Evo masalahnya, tinggal dikawal aja. Namun kali ini PR dari Legend Esports adalah ngancurin dulu di setidaknya base turret yang dimana dia defensif dari Insilio masih terlalu kuat dan bahkan Lord Evo pun tidak berhasil untuk membawa kemenangan secara instan. Hanya mengandalkan kembali dari super wave minion berikutnya dari arah belakang Venom Sledge jadi high ground defender yang cukup menjanjikan dari Insilio untuk tidak juga tersentuh base turret dari mid dan juga bottom. 23 menit game time berjalan. Dimana dengan adanya Lord yang sudah evolve bahkan tadi di arah top lane berjalan sendirian, bergerak sendirian dan even satu pun base turret tidak ada yang hancur dari Lord evolve. Kita bisa bilang bahwa defensive Insilio perkuat dengan adanya Matrix dan juga Aurora dengan sangat baik dan bahkan tadi ada beberapa movement yang slow bisa-bisa dengan Nicholas Pathway membuat Legend Esports sangat sulit untuk mencari celah melakukan endgame-nya melawan Insilio. Iya, high ground defender. Yes. Aurora, Matrix. Terus juga kayak mereka enggak ya ngejalanin trial dengan baik juga ya, tadi agak sedikit tidak delay untuk di mid dan di bottomnya. Jika Lord udah masuk duluan nih ke area high ground dari Insilio, tapi akhirnya ya bisa di clear juga dan belum menjadi satu buah kemenangan yang bisa dikonversikan untuk Legend Esports. 1 menit menuju Lord Evolve yang berikutnya, berarti secara total kita udah melihat ada 3 Lord ya yang didapatkan untuk Legend Esports dan 1 untuk Insilio, tapi belum menjadi satu kemenangan yang bisa diambil oleh keduanya. Iya, dan ini balik lagi mungkin riset dari kedua tim ya. Mereka kalau dibilang untuk jungle juga menurutku di menit-menit kali ini mungkin yang masih kurang ya roamernya mungkin, tapi sisanya kayaknya udah full item semua. Jadi lebih ke arah untuk setup lagi nih untuk next lore-nya bakalan seperti apa. Dan ngomongin untuk masalah setup, ini Insilio udah mulai harus berani sih untuk competition untuk go or no. Karena dengan setup mereka capable sebenarnya untuk melawan tokoh dari Legend Esports. Asalkan mereka tahu timing dari Gatot Kaca dan juga Halidnya di mana. Terlalu hati-hati gitu loh. Dari mana? Dari Insilio. Iya. Jadinya ya mereka bisa bertahan sejauh ini karena justru aku melihatnya bahaya kalau misalkan memang Insilio yang dapetin Lord. Mereka bisa end the game loh. Karena secara high ground defense untuk Legend Esports itu cukup terbatas. Betul, karena dengan adanya mid lane sana ya menurutku oke, dia bakal ada power untuk di bandingkan dengan Reaper, even Regeneration pun dibuka. Clear ini ya masih worth it menurutku. Apalagi dia bisa beri Itu dia. enak ya. Oke, dengan ada Grand Pathway dibentangkan itu dia inisiasi yang dilakukan oleh Insilio. Spiro Alpha terpaksa harus dikeluarkan untuk dikundur terlebih dahulu. Ya terpaksa dari arah belakang Maniac masih punya durability yang tinggi dengan terbangunnya immortal di dalam tubuhnya. Maniac bakal cukup sulit juga untuk bisa di take down. Sementara Justinian sudah mulai show di arah tengah untuk mendorong satu wave dan udah mulai masuk lagi. Dan ternyata Justinian tidak melakukan box tapi Reaper save the day untuk bisa secure karena Lord yang sudah terimbang dan bahkan Meo terpaksa untuk mundur. Joe tentu itu terakhir berhasil untuk bisa di take down dengan ada 2 pemain dari Legend Esports. Ini Meo tidak akan dikasih pulang. Meo harus kedatangan 4 tamu tadi undang. Winter Crown hanya menilai waktu saja kematian yang sudah ada di depan mata milik dirinya dan angka pebol disecure oleh Dogs. 70 detik untuk waktu respawn yang dialami oleh teman-teman dari Legend Esports membuat mereka di keadaan yang sangat berbahaya. Walaupun datang dengan hanya ada 2 orang untuk melakukan defensive manuver. Aku yakin Daylight pun di sini akan agak sulit untuk melakukan defensive manuver mengingat walaupun masih ada base ada 3 wing yang berbeda datang disertakan dengan Lord yang sudah evolve dan ingat ini adalah Lord di menit ke-26. Ini masalahnya Justinian tadi show di tengah dia nggak ke area Lord. Ya. Tapi dia percaya oke Reaper dapat Lord ya. Dan benar terjadi aja kali ini di 26 menit defensif yang sangat-sangat bolong dari Legend Esports. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Sudah mulai hadir juga kelima pemain Grand Pathway telah dibentangkan dan PC pun